Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan tentang 10 pendekatan landscape, yang dimana tugas ini merupakan tugas dari Ibu Dalianet selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Landscape Pariwisata. Nah, untuk selanjutnya selamat datang di presentasi tentang 10 pendekatan landscape. Untuk pendekatan landscape itu tersendiri merupakan cara berpikir dan bekerja yang holistik dan integrasi untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, untuk prinsip yang pertama yaitu manajemen yang adiktif. Manajemen yang adiktif adalah prinsip utama dalam pendekatan landscape. Manajemen yang adiktif berarti bahwa kita harus siap untuk beradaptasi dengan sebuah perubahan yang terjadi di landscape. Kita harus mampu memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan tersebut. Manajemen yang adiktif melibatkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu mengidentifikasi perubahan yang terjadi di landscape. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan. Yang ketiga, mengembangkan strategi untuk menghadapi perubahan tersebut. Yang keempat yaitu mengimplementasikan strategi. Dan yang kelima yaitu memonitor dan mengevaluasi hasil implementasi strategi tersebut. Nah, dengan manajemen yang adiktif, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi perubahan yang terjadi di landscape dan meningkatkan keberlanjutan landscape. Yang kedua yaitu titik pertimbangan umum, biasa merujuk pada berbagai hal atau faktor yang perlu diperhatikan secara keseluruhan. Dalam suatu keputusan atau analisis ini biasanya melibatkan banyak aspek dan ada beberapa contoh titik pertimbangan umum yaitu 1. Tujuan utama, apa yang ingin dicapai dalam situasi tersebut. Kedua, kelayakan, apakah keputusan atau tindakan tersebut realistis dan bisa dijalankan. Ketiga, dampak jangka panjang. Apa konsekuensi dari keputusan tersebut dalam waktu yang lebih panjang? Keempat, biaya dan sumber daya. Beberapa banyak biaya atau sumber daya yang dibutuhkan. Kelima, risiko. Apa potensi risiko yang terkait dengan keputusan tersebut? Keenam, keputusan terhadap hukum atau peraturan. Apakah keputusan tersebut sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku? Dan terakhir, kepentingan semua pihak. Bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi semua pihak yang terlibat atau terkait. Dan yang ketiga yaitu multiskala atau beberapa skala. Adalah istilah yang sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu alam. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengamatan atau analisis yang dilakukan pada berbagai tingkatan atau ukuran, seperti mikroskopis, meso, dan makroskopis. Sebagai contoh, dalam studi ekosistem, kita bisa menganalisis dampak perubahan iklim pada skala lokal, regional, hingga global. Dalam bidang teknik, multiskala bisa merujuk pada pendekatan dalam rekayasa atau desain yang mempertimbangkan berbagai tingkat analisis dari detail mikro hingga struktur besar. Misalnya, dalam material skins material dapat dianalisis di tingkat atom, kristal, hingga struktur mikroskopis untuk memahami sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, dalam ekonomi. Dalam bidang ekonomi, di sini multiskala mungkin merujuk pada analisis yang melihat fenomena ekonomi dalam berbagai tingkat, misalnya analisis dari tingkat individu, industri, hingga ekonomi global. Jadi penggunaan multiskala sering kali merujukkan pendekatan yang mengintegrasikan atau mempertimbangkan berbagai tingkatan atau dimensi dalam analisis atau penelitian suatu fenomena. 4. Multifungsi atau beberapa fungsi. Lanskap memiliki berbagai fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Pengelolaan lanskap harus berupaya mempertahankan dan meningkatkan berbagai fungsi ini secara terpadu. Contohnya, kawasan pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penghasil pangan, tetapi juga menyediakan habitat bagi satwa liar, menyerap air hujan, dan menyediakan ruangan terbuka hijau bagi masyarakat. Pengelolaan lanskap yang baik akan mempertimbangkan semua fungsi ini dan mencari cara untuk mengoptimalkannya. 5. Multi-stakeholder atau beberapa pemangku kepentingan.
Pengelolaan lanskap melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda-beda. Proses pengambilan keputusan harus inklusif dan partisipasif, yaitu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan. Contohnya, pengelolaan kawasan pesisir yang melibatkan nelayan, petani garam, pengusaha pariwisata, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Pengelolaan lanskap yang baik akan melibatkan semua pemangku kepentingan ini dalam proses pengambilan keputusan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkannya. Yang keenam adalah logika perubahan yang dinegosiasikan dan transparan. Dalam pendekatan landscape ini adalah cara untuk mencapai kesepakatan dan perubahan dalam penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu logika perubahan yang dinegosiasikan dan transparan. Nah, dinegosiasikan itu adalah perubahan dalam penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam tidak dipaksakan, melainkan dicapai melalui dialog dan kesepakatan di antara semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Transparan. Nah, itu adalah proses negosiasi yang mengambil keputusan terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak. Informasi tentang perubahan yang direncanakan, alasan dibaliknya, dan dampak yang mungkin terjadi dibagikan secara terbuka. Ada juga keuntungan dari pendekatan ini adalah meningkatkan kejelasan dan kepastian dalam menggunakan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua adalah membangun kepercayaan dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga atau yang terakhir, meningkatkan keadilan dan keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam. Contohnya, dalam pengelolaan hutan, pendekatan ini dapat melibatkan negosiasi antara pemerintah, perusahaan kehutanan, dan masyarakat lokal untuk mencapai kesepakatan tentang penggunaan lahan, pemanfaatan kayu, dan konservasi keanekaragaman hayati. Dengan demikian, perubahan yang terjadi merupakan hasil dari kesepakatan bersama dan bukan keputusan sepihak yang bisa memicu konflik. Yang ketujuh adalah klasifikasi hak dan tanggung jawab. Dalam pendekatan landscape, klasifikasi hak dan tanggung jawab ini adalah cara untuk memahami dan mengatur penggunaan lahan serta sumber daya alam di suatu wilayah. Pendekatan ini juga mengaku bahwa berbagai pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda terkait penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Ada beberapa contoh klasifikasi hak dan tanggung jawab dalam pendekatan landscape ini. Yang pertama adalah hak akses. Hak untuk menggunakan dan mengakses lahan untuk berbagai tujuan, seperti pertanian, kehutanan, pariwisata, dan perumahan. Yang kedua adalah hak pengelolaan. Hak untuk mengelola sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan satwa liar. Yang ketiga adalah hak kepemilikan. Hak untuk memiliki dan mengendalikan lahan dan sumber daya. Yang keempat, tanggung jawab pengelolaan. Kewajiban untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Yang kelima, tanggung jawab perlindungan. Kewajiban untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam dari kerusakan. Dan yang keenam, tanggung jawab sosial. Kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dalam penggunaan lahan. Pendekatan landscape yang efektif mengakui keanekaragaman hak dan tanggung jawab dan menetapkan mekanisme yang jelas untuk mengelola konflik yang mungkin saja muncul. Nomor 8, pemantauan partisipasif dan ramah pengguna. Prinsip ke-8 adalah pemantauan partisipasif dan ramah pengguna. Berarti bahwa kita harus memiliki proses pemantauan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan ramah pengguna. Kita harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil pemantauan tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan. Lanjutan nomor 9, ketahanan. Prinsip ke-9 adalah ketahanan, yang berarti bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan dalam mengelola landscape. Kita harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan penguatan kapasitas pemangku kepentingan. Pada pendekatan landscape adalah upaya meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan dalam menilai dan menanggapi isu-isu yang muncul.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penguatan kapasitas pemangku kepentingan atau bisa disebut dengan stakeholder. Nah, yaitu proses meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun juga beberapa contoh dari penguatan kapasitas pemangku kepentingan, yaitu 1. Pelatihan dan pengembangan, 2. Pemberian informasi dan edukasi, 3. Pengembangan kebijakan dan strategi, 4. Pengembangan kemampuan manajemen, dan 5. Yaitu pengembangan jaringan dan kolaborasi. Nah, dapat disimpulkan dari 10 pendekatan lanskap, yaitu bahwa setiap pendekatan lanskap itu memiliki fokus dan tujuan yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan akhir yang sama, dari memahami dan mengelola lanskap secara efektif dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Jadi cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi kami dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.